Halo profesional dan pebisnis Indonesia, jumpa kembali di podcast Kopi Bi. Kumpul, obrol, persoalan Indonesia dan bisnis. Hari ini topik kita lindung nilai. Bersama dengan saya Elfrida Novitupulu dan Bapak Said Kelana Asnawi, Dekan Pasca Sarjana Institut Bisnis dan Informatika Kwek Kian Gi. Kita mulai ya Pak. Nah, terkait dengan mekanisme lindung nilai Pak, ini berkali-kali sering sekali terdengar ya Pak, apalagi di dunia bisnis. Gimana ya Pak mekanisme lindung nilai ini secara praktisnya bekerja, dan kira-kira dari sisi perusahaan bagaimana memanfaatkan supaya perusahaan ini bisa menghadapi ketidakpastian pada saat kurs tukar ini Pak? Baik, Bu El, saya izin minum kopi dulu nih. Kayaknya kalau sudah minum kopi lancar. Lebih lega ya. Iya, baik, Ibu. Jadi pertama kita tahu bahwasanya kurs tukar itu adalah berfluktuasi. Iya. Nah, kata berfluktuasi ini memiliki konotasi, salah satu konotasinya itulah berisiko. Oke. Nah, jadi kita perlu melakukan lindung nilai itu untuk dua hal. Pertama untuk mengurangi fluktuasinya, dan kedua untuk mengurangi potensi risikonya itu. Nah, jadi saya kira itu. Jadi tadi ada Ibu bertanya langsung bagaimana dia implikasi terhadap bisnis lah ya gitu. Iya. Nah, dengan demikian lindung nilai ini, hedging ini ditujukan untuk dua hal itu tadi ya Bu ya. Hedging itu kira-kira ada 3 metodenya. Pertama secara natural. Secara natural itu berarti itu caranya adalah dengan menyamakan cash in dan cash out-nya dalam palasnya, dalam mata uangnya. Jadi kalau penerimaannya dalam dolar, kemudian biayanya dalam dolar, maka mungkin kewajiban dolarnya akan terlindungi dengan penerimaannya itu, netonya itu, sehingga dia secara natural akan berkurang dampak dari exposure risikonya itu yang pertama. Yang kedua itu melalui pasar uang, misalnya pasar uang. Nah, kita ambil contohnya ada dalam risiko ini, dalam lindung nilai ini terhadap utang, karena kalau utang ini kayaknya agak-agak mengkhawatirkan ya. Jadi Ibu bisa bayangkan, misalkan kalau Ibu punya hutang $1 juta, pada kurs 12.000 itu 12 miliar, pada kurs 15.000 Ibu bayarnya 15 miliar, naik 3M itu. Nah, itu berasa sekali. Nah, ini kita perlu lakukan lindung nilai ini. Jadi yang pertama tadi adalah dengan pasar uang. Ya, menggunakan pasar uang berarti ya Pak. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana. Jadi saya kira-kira ilustrasikan begini. Misal di T1 3 bulan lagi kita punya kewajiban $1 juta. Nah, berarti kita harus punya uang $1 juta nih Bu di sini. Berarti dana cadangan. Nah, ya betul. Nah, dana cadangan berarti di saat sekarang Ibu harus tabung. Iya. Nah, tabungnya dalam dolar. Dalam dolar tentu ada bunganya. Berarti yang ditabung bukan $1 juta dong, berkurang ya. Betul. Nah, kemudian katakanlah berkurang sekian gitu. Nah, kemudian ini dikalikan dengan kurs sekarang rupiah. Nah, itu uang yang harus Ibu sediakan rupiah saat ini, dan itu nanti Ibu tabung dalam dolar, dalam 3 bulan dia jadi $1. Ibu sudah sama sekali itu terlepas dari fluktuasi kurs. Aman ya. Aman karena sudah akan ada $1 juta, mau berapapun kursnya itu Ibu sudah terlepas. Nah, ini sudah terhindar dari resiko kurs tukar itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi kan sudah yang pertama natural, yang ini yang lihat pasar uang. Yang kedua ini melalui derivatif. Berarti yang anorganik nih. Nah, ini melalui financial instrument istilahnya. Berarti instrumen derivatif ya Pak ya. Dan ini instrumen keuangan, ini yang lazim digunakan untuk lindung nilai. Lindung nilai. Yang saya akan berikan contoh di sini itu derivatifnya itu futures atau forwards. Ada nanti derivatif opsi, tetapi itu lebih jauh penjelasannya, tapi saya pakai yang derivatif futures atau forward. Futures atau forward ini Ibu mengambil kesepakatan dengan pihak ketiga. Jadi tadi misalkan Ibu
punya hutang lah ya, $1 juta 3 bulan lagi. Ibu bisa datang ke bank, kemudian deal sama bank. Saya nanti bisa dapat berapa ya kursnya itu. Saya punya kewajiban Berarti bisa nego ya bisa Pak nego ya? harga Oke. angka kursnya Iya. itu. Oke. Misal ibu dapat nego di 15.500 rupiah per dolar. Berarti ibu nanti wajib membeli pada harga itu 15.500 dan berarti kalau 1 juta 15,5 M. Betul. Nah, ibu juga itu sudah lindung nilai Bu, Iya. terhedging, terkontrol pada angka 15,5 M Oke. ini. Nah, ini pertama. Jadi ibu Iya. sudah bebas kurs tukar. Nah, cuma ada orang kadang bertanya gini, apakah kurs tukar itu hedging ini selalu menguntungkan? Nah, ini yang keliru. Nah, belum tentu Belum Pak. tentu. Iya. Hedging ini adalah tadi untuk mengurangi fluktuasi, untuk mengurangi risiko. Jadi seandainya begini Bu ya, kalau seandainya kurs itu berlaku ternyata 3 bulan lagi 17.000, berarti kalau ibu nggak dilindung nilai, ibu bayarnya 17 M. Iya. Karena dilindung nilai, ibu bayarnya 15,5 Iya. M. Berarti ibu untung Di 1,5. satu sisi aman ya, buat 1,5. saya. Ya, itu untung Iya, betul 1,5. betul. Tapi kalau kursnya itu tadi misalkan ternyata di pasarnya cuma 15 M, sebenarnya ibu tanpa lindung nilai Udah aman dapat sebenarnya. 15 M. Betul. Tapi husno Bu, siapa Iya. yang tahu ke Iya. depan? Uncertainty-nya Uncertainty-nya tinggi. itu. Oke. Jadi itu yang perlu diamankan itu kira-kira. Oke. Nah, ini menarik sekali Pak, karena tadi kita punya 2 topik loh. Yang pertama adalah melakukan dengan menyimpan dana cadangan. Yang kedua adalah dengan instrumen derivatif. Nah, Pak Said, kira-kira gimana menyesuaikan ini dengan kondisi keuangan perusahaan dalam arti kata memitigasi resiko nih Pak Said? Ya, jadi pertama, kalau yang tadi dengan dana cadangan, jawabannya sederhana, punya dana enggak ya? Oh, kalau ada uang aman ya? Nah, tahu ya, oh nggak punya dana, tapi bisa pinjam di bank. Nah, itu Opsi itu jawabannya. bisa ya, Pak? Jadi Oke. jadi keperluan sekian pinjam di bank. Selama itu ada, berarti itu bisa jadi salah satu toolnya. Oke. Nah, kalau yang kedua tadi kontrak tadi itu ya, katakan tadi melalui derivatif, katakan futures atau forward, itu artinya kita deal Bu. Kalau kita futures ada 2 bursanya Bu di Indonesia ini, jadi ada 2 bursa, BKDI, Bursa Oke. Komoditi Derivatif Indonesia, dan BBJ, Bursa Berjangka Jakarta. Jadi Oke. bisa masuk situ, mungkin mencari penawaran dan lain-lainnya, kemudian atau deal dengan bank terhadap tawar apa jual beli kurs tukar Oke. ini. Nah, itu saya kira bisa seperti itu. Nah, untuk opsi saya tidak jelaskan di sini karena dia mekanisme teoretiknya agak lebih panjang. Oke. Kita terkait untuk mekanisme futures, forward atau terkait opsi yang mungkin kita nggak usah mungkin go detail Pak. Kira-kira gimana caranya Pak dalam praktek lindung nilai ini supaya perusahaan bisa memperoleh kesepakatan yang efektif dan aman? Ya, harus trust Bu, saya kira. Oke. Dan kita pertama dapat. Jadi begini, kalau dia tadi dengan futures, berarti kita itu wajib Bu sifatnya. Jadi wajib beli, dan wajib beli itu berarti konsekuensinya mengikat. Oke. Nah, konsekuensi mengikat itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, saya Berarti kira itu. penting ada trust Penting ya, sekali. dan dengan bisa mengelola ini secara efektif, kemudian ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak dan akhirnya bisa memitigasi risiko ya Pak ya. Betul. Dan Oke. saya kira kata kuncinya sangat penting buat perusahaan karena kalau dia menjadi lebih smooth, Iya. tidak berkurang risikonya, berkurang fluktuasinya, jadi secara energi perusahaan itu Iya. bisa lebih terkelola. Jadi nggak Oke. lagi pusing, berapa ya biaya saya Iya. naik, berapa utang saya, berapa Oke. ini, berapa penerimaan. Nah, itu akan membuat bisnis itu lebih Oke. terkelola. Berarti lindung nilai ini adalah salah satu cara memitigasi risiko. Betul sekali Bu, apalagi kalau nanti dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini kan Iya. tiba-tiba ya mohon maaf ada terjadi perang dan lain-lainnya, tiba-tiba kurs melonjak sangat Iya. tinggi dan lain-lainnya. Wah, itu saya kira
dampaknya terhadap keuangan perusahaan sangat besar. Jadi harus dipertimbangkan, mulai dipertimbangkan adanya mitigasi risiko ini, lindung nilai ini. Nah, ini sebenarnya tidak mutlak harus semua, tapi mungkin bisa sebagian. Jadi tadi kalau hutangnya misalkan 1 juta, ya yang dilindung nilai 500 lah, separuh, yang separuh mungkin dibiarkan kalau tidak mampu melakukan lindung nilai semua. Tapi yang paling penting harus sudah mulai masuk di dalam pertimbangan bahwasanya hedging atau lindung nilai ini adalah bagian dari strategi keuangan. Oke, terima kasih banyak Pak Said. Jadi ada 2 hal penting yang perlu kita lihat untuk lindung nilai ini. Yang pertama adalah menggunakan dana cadangan, yang kedua adalah mengutilisasi instrumen derivatif. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Kopi B berikutnya. Growth Your Business. Bergabung di kampus IB Quick Young Geek.